malam teman-teman. Perkenalkan, saya Yesan dari Universitas Nusa Cendana. Saya Marcelinus Karno. Halo, perkenalkan nama saya Ini Retang. Halo semuanya, nama saya Robi. Hai, saya Mariet. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aristo Langhyum. Hai teman-teman, saya Marcelina Alfioni Tamrai, perwakilan dari teman-teman kelompok 5 mata kuliah Demokrasi dan HAM. Materi yang akan kelompok kami paparkan adalah penggusuran lingkungan penduduk urban secara paksa di Jakarta, dan kami mengambil studi kasus masalah penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Berikut ini akan kami paparkan materi-materi yang menyangkut penggusuran lingkungan penduduk urban secara paksa di Jakarta yang berhubungan dengan HAM dan demokrasi. Selamat menyimak and check it out. Di sini kami akan membahas tentang penggusuran di Kampung Pulo, yang merupakan suatu daerah yang ada di Jakarta Timur dan memiliki lokasi di bantaran Sungai Ciliwung. Kampung Pulo memiliki luas area sekitar kurang lebih 8 hektar. Jumlah penduduk yang menempati Kampung Pulo pada tahun 2010 sebanyak 10.000 lebih, maka didapat kepadatan sekitar 1.317 jiwa. Lokasi Kampung Pulo berada di bantaran Sungai Ciliwung, sehingga mengakibatkan permukiman Kampung Pulo menjadi daerah yang selalu terkena dampak banjir. Pemukiman Kampung Pulo didirikan di atas lahan milik negara yang memiliki fungsi dasar sebagai daerah resapan air. Banjir yang terjadi di Kampung Pulo dapat mencapai ketinggian 3 meter. Pada awal Maret 2014, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menargetkan warga Kampung Pulo yang berada di area banjir harus segera direlokasi ke rumah susun yang ada, yaitu Rusunawa Komarudin di Jalan Komarudin, Rumah Susun Jatinegara, Rusun Kampung Melayu, dan Rusunawa Cipinang. Namun pada tanggal 25 Agustus 2015, keributan pecah saat personal Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan Satpol PP dikerahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur bangunan yang dihuni oleh warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah Jakarta terhadap warga Kampung Pulo ini dinilai melanggar hukum dan hak asasi manusia, lantaran dianggap dilakukan secara sepihak dan tidak partisipatif, serta tidak ada solusi yang layak bagi warga. Sebab proses penggusuran tidak dilakukan sesuai standar hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Harusnya ada musyawarah pemberitahuan yang layak, relokasi sebelum penggusuran ketiga. Instrumen tersebut seharusnya dilakukan sebelum penggusuran. Kemudian pada saat penggusuran dilakukan, standar hak asasi manusia yang diperhatikan, yakni perlindungan prosedural tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengarahkan aparat secara proporsional. Namun pada saat penggusuran, instrumen-instrumen standar hak asasi manusia tersebut tidak dipenuhi saat penggusuran dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran dengan menggunakan sistem paksa, tidak menggunakan standar hak asasi manusia yakni disebut dengan HAM, seperti melakukan proses musyawarah. Penggusuran ini dapat dinilai dapat melanggar hukum dan HAM, lantaran dianggap atau dilakukan secara sepihak, tidak partisipatif, serta tidak ada solusinya yang baik bagi warga setempat. Sebab proses penggusuran ini dilakukan sesuai standar HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, yang harusnya ada musyawarah pemberitahuan yang layak atau relokasi sebelum penggusuran. Ketika instrumen tersebut seharusnya dilakukan sebelum penggusuran, kemudian pada saat penggusuran dilakukan, standar HAM yang harus diperhatikan yakni perlindungan prosedural tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengarahkan aparat secara proporsional. Namun
Pada saat penggusuran, instrumen-instrumen standar HAM tersebut tidak dipenuhi oleh penggusuran dilakukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengembangkan tugas pengelolaan dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab. Dalam pembahasan video kali ini saya akan memaparkan tentang dampak-dampak yang dihasilkan ya pasca penggusuran Kampung Pulo ya. Saya akan membawakan beberapa data yang berkaitan dengan itu. Menurut sumber berita yang saya baca di Metro Tempo pada 13 September 2015 ya. Pasca penggusuran tersebut, warga X dari Kampung Pulo itu mengeluhkan tentang minimnya penghasilan mereka setelah mereka direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya kurang begitu serius memperhatikan bagaimana nasib warga ketika direlokasi, bukan hanya memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lainnya, cuma tidak memikirkan aspek ekonomis yang akan dihasilkan. Itu yang berita pertama yang akan saya bacakan. Berita yang kedua, data yang akan saya bacakan ini adalah berasal dari detik.com pada tanggal 26 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini warga X Kampung Pulo yang direlokasi itu ada sekitar 200 kakak itu belum mendapatkan uang ganti rugi yang sudah dijanjikan. Ya, sebelumnya Pemprov DKI itu sudah menjanjikan, namun sampai dengan berita ini di launching ya, berita ini dinaikkan, mereka ini belum mendapatkan kompensasi yang dijanjikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Pemprov. Setelah itu ada berita dari tempo.co ya pada tanggal 21 Agustus 2015 yang mana ini sebenarnya berita balasan gitu dari Ahok gitu. Dari pada saat itu gubernur menjabat adalah Bapak Ahok. Itu mengatakan bila semuanya tuntutan warga ini dipenuhi, ini akan menyebabkan bangkrut DKI gitu. Sebab Ahok itu tidak bisa melihat bukti legal kepemilikan rumah gitu. Jadi yang diasumsikan oleh Ahok itu mereka itu membangun di tanah negara dan bangunan itu ilegal seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu ada beberapa dilematisnya. Namun di luar dari dilematisnya semua itu kita harus memikirkan bagaimana kesejahteraan mereka harus tetap dipenuhi. Segitu aja, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi saya tentang dampak penggusuran di Kampung Pulo oleh pemerintah DKI Jakarta. Penggusuran yang mengakibatkan bentrokan antara warga dan aparat ini juga menyebabkan kerugian yang harus dialami warga. Masyarakat Kampung Pulo yang dihadapkan dengan rumah mereka yang luluh lantahkan oleh mesin berat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan efek psikologis. Kampung Pulo mempertontonkan kekerasan dan membuat warga tidak mempunyai harapan. Padahal mereka telah tinggal cukup lama di daerah tersebut hingga terjadi penganiayaan terhadap masyarakat Kampung Pulo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya berjanji akan menata kembali kawasan Kampung Pulo dan sekitar Ciliwung. Dan akar dari persoalan ini adalah penguasaan pemerintah atas lahan warga miskin yang tidak menyelesaikan persoalan warga miskin di Jakarta. Perempuan dan anak-anak adalah korban nyata dari penggusuran ini. Padahal mereka adalah warga yang turut berpartisipasi membangun Jakarta baru, namun partisipasi mereka sebagaimana mereka membangun kali Ciliwung selama ini tidak juga didengarkan. Saya akan menjelaskan pengaruh HAM terhadap demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa negara demokrasi adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kebebasan rakyat harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini, negara demokratis menganut juga negara hukum. Di dalam hukum dijamin adanya hak asasi manusia. Bahkan di Indonesia sendiri
terdapat undang-undang yang tentunya menjelaskan dan menjamin tentang hak asasi manusia. Namun, saat ini kita melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus penggusuran yang marak terjadi di Jakarta. Sesuai dengan materi kami, studi kasus yang kami lakukan di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini terjadi sejak tahun 2015 lalu. Penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dianggap melanggar hak asasi manusia, di mana terjadi tindakan atau masalah bentrokan antara warga dan juga aparat kepolisian dan Satpol PP. Masyarakat dirasa dirugikan dalam hal ini. Terdapat korban dari masyarakat, dan juga masyarakat Kampung Pulo sendiri menganggap bahwa sebelumnya tidak ada diskusi untuk melakukan penggusuran atau relokasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak menerima relokasi yang dilakukan pemerintah. Bentuk perlawanan dari masyarakat adalah dengan bentrok dengan perwakilan dari pemerintahan, yaitu para aparat dan Satpol PP yang diturunkan oleh Pemprov DKI. Dan juga di sini para aparat dan Satpol PP tidak memperhatikan aspek psikologis dari para perempuan dan anak-anak. Adanya tembakan, perkelahian, pelemparan batu, dan juga penembakan gas air mata yang tentunya akan disaksikan oleh anak-anak dan juga perempuan. Hal ini akan mengganggu psikologis dari anak dan juga menimbulkan ketakutan kepada kaum perempuan. Di sini kita melihat bahwa hak asasi manusia dilanggar, di mana ada hak hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan. Oleh karena itu, menurut kami, pelanggaran HAM dapat mencoreng salah satu substansi dari demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, namun harus dijamin penuh oleh negara. Yang menjadi kesimpulan dari kasus ini adalah, sebagai satu negara penganut sistem demokrasi, pemerintah di Indonesia menjamin pemenuhan hak warganya. Hak yang diperlukan adalah yang pertama, hak warga untuk turut ambil bagian dalam penataan kota yang terdapat pada pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu terkait menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Terdapat juga dalam pasal 28F Undang-Undang tahun 1945 dan juga pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu juga ada hak warga untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga hak miliknya yang dijamin oleh pasal 26G ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan juga hak warga untuk tidak dirampas miliknya dijamin pada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dan apabila pencabutan hak atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dijamin pada pasal 37 ayat 1 Nomor 39 tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjamin kehidupan masyarakat Kampung Pulo dengan kampung-kampung yang tergusur lainnya
yang setelah dialokasi maka harus melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakat agar tidak terjadi bentrokan yang agresif antara warga dan aparat sehingga tidak merugikan keduanya. Hal ini terjadi karena tindakan pemerintah kepada masyarakat harus mencerminkan keadilan yang implementasi terhadap HAM di dalam masyarakat. Bahwasannya negara merupakan penjamin hak asasi karena sudah tercantum penuh di dalam undang-undang yang telah ada sejak lama. Sekian materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!